Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Secara resmi nama negara ini adalah Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang biasa kita sebut dengan NKRI. Indonesia adalah sebuah negara di kawasan Asia Tenggara dan berada di antara benua Asia dan benua Australia. Negara ini berbatasan darat dengan negara lain seperti dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan negara Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah negara Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Nusantara adalah nama alternatif lain yang biasa digunakan untuk menyebut Indonesia. Negara kita merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota atau 7.024 daerah setingkat kecamatan serta 81.626 setingkat desa. Selain tentang teritori, Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya dan bahasa di setiap daerah yang tersebar di 17.504 pulau yang berada pada kedua sisi garis khatulistiwa, baik itu pulau besar dan pulau-pulau kecil. Membentang sepanjang 5.120 km dari timur ke barat, total luas daratan dari negara ini mencapai 1.922.570 km persegi dan memiliki luas perairan sebesar 3.257.483 km persegi. Berdasarkan luas wilayah daratannya, Indonesia merupakan negara terbesar ke-14 di dunia. Berdasarkan hasil sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, jumlah total penduduk Indonesia mencapai 270.203.917 jiwa. Dengan jumlah tersebut, menjadikan negara kita sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Ada lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Provinsi Lampung. Sementara suku terbesar kedua di Indonesia adalah suku Sunda dengan presentase 14% yang sepenuhnya berada di Provinsi Jawa Barat. Suku Batak, Madura, Betawi, Minangkabau, Bugis, Melayu, Dayak, dan Bali masing-masing mempunyai persentase rata-rata 3% dari total populasi negara Indonesia. Secara resmi, pemerintah Indonesia mengakui adanya 6 agama di negaranya, yaitu agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun secara konstitusi negara ini memberikan kebebasan beragama bagi para pemeluknya, agama Islam adalah agama mayoritas yang diyakini oleh sekitar 87% dari populasi penduduk Indonesia dan menjadikan negara ini sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau dikenal dengan sebutan Jakarta adalah ibu kota dari negara Indonesia. Terletak di Pulau Jawa yang juga merupakan pulau terpadat di Indonesia dengan lebih dari setengah populasi negara ini tinggal di pulau tersebut. Sebagai ibu kota negara, saat ini Jakarta adalah pusat ekonomi, budaya, dan politik Indonesia. Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Seperti di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada trias politika, di mana kekuasaan dibagi menjadi 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden sebagai penguasa eksekutif berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan sehari-hari. Selain itu, Presiden Indonesia juga berperan sebagai panglima tertinggi dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Indonesia memiliki ekonomi campuran di mana sektor swasta dan pemerintah memainkan peran penting. Pada tahun 2019, Indonesia adalah ekonomi terbesar ke-16 di dunia berdasarkan pada PDB nominal dan peringkat ke-15 pada tahun 2020.
Negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak dan gas alam, batu bara, timah, tembaga, emas, dan nikel. Sedangkan bidang pertanian menghasilkan beras, kelapa sawit, teh, kopi, kakao, tanaman obat, rempah-rempah, dan karet. Perekonomian Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu pasar yang berkembang bagi ekonomi dunia. Sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas dan negara anggota dari organisasi G20, Indonesia tergolong sebagai negara industri baru. Pada tahun 2012, Indonesia menggantikan India sebagai kekuatan ekonomi G20 dengan pertumbuhan tercepat kedua setelah negara Tiongkok. Sejak itu tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan berfluktuasi sekitar 5%. Namun negara ini sempat menghadapi resesi pada tahun 2020, di mana pertumbuhan ekonomi negara ambruk hingga minus 2,07% dan menjadi pertumbuhan ekonomi terburuk sejak krisis moneter pada tahun 1998. Korupsi di lembaga publik secara historis menjadi rintangan utama dalam menjauhkan bisnis asing dan membuat Indonesia gagal di tengah peringkat global transparansi internasional. Sejarah Indonesia. Fosil sisa-sisa Homo erectus yang dikenal juga sebagai manusia Jawa menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia sudah dihuni sejak 2 juta hingga 500.000 tahun yang lalu. Namun kebenaran tentang hal ini masih banyak diperdebatkan. Sekitar tahun 25.000 sebelum Masehi, gelombang migrasi pertama manusia modern sampai di dataran Nusantara. Sejak saat itu, bangsa Melanesia yang merupakan bangsa manusia modern pertama di Nusantara membentuk kebudayaan-kebudayaan awal. Kedatangan bangsa Austronesia dari daratan Taiwan diperkirakan mulai tiba di Nusantara sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, menyebabkan bangsa Melanesia yang telah ada lebih dahulu di sana terdesak ke wilayah-wilayah yang jauh di timur kepulauan, meskipun ada sebagian yang berasimilasi dengan pendatang tersebut. Peradaban-peradaban maju seperti Proto-Melayu dan Deutero-Melayu mulai berkembang pada periode ini. Kerajaan-kerajaan kecil mulai bermunculan sejak awal abad Masehi. Kerajaan tertua yang diketahui berdasarkan penemuan terbaru adalah Kerajaan Kandis, bukan Kerajaan Kutai seperti anggapan kebanyakan orang selama ini. Kerajaan Kandis berada di Pulau Sumatera, kira-kira di daerah Riau saat ini. Kerajaan-kerajaan penting lainnya di Sumatera adalah Kerajaan Melayu Kuno atau Kerajaan Jambi Kuno yang berdiri sekitar abad kedua Masehi. Di Pulau Jawa berdiri Kerajaan Salaka Negara, kerajaan Hindu pertama di Nusantara. Kerajaan Salaka Negara mulai berdiri pada tahun 130 Masehi, kemudian berkembang menjadi Kerajaan Tarumanegara pada tahun 358 Masehi. Kerajaan Kutai mulai berdiri di Kalimantan Timur pada tahun 350 Masehi, diikuti berdirinya dua kerajaan lain di Kalimantan Selatan, yaitu Kerajaan Tanjung Puri dan Kerajaan Nansarunai pada tahun 525 Masehi. Pada abad ke-7 Masehi, berdiri Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan yang kemudian berkembang menjadi kemaharajaan terbesar dengan masa berdiri terlama di kawasan Asia Tenggara hingga awal abad ke-11 Masehi. Kerajaan ini menguasai sebagian besar Pulau Sumatera, Semenanjung Malaya, Jawa, hingga pantai barat dan barat daya Kalimantan. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, dinasti Hindu-Buddha Sanjaya dan Sailendra dari Kerajaan Sriwijaya juga mendirikan kerajaan-kerajaan perintis di Pulau Jawa. Kerajaan-kerajaan ini kemudian berkembang menjadi kerajaan-kerajaan besar yang terdiri dari Kerajaan Panjalu atau Kediri pada tahun 1045 hingga tahun 1222 Masehi, Kerajaan Tumapel atau Singosari tahun 1222 sampai tahun 1292, hingga Kerajaan Majapahit pada tahun 1293.
Kerajaan Majapahit selanjutnya berkembang menjadi kemaharajaan terbesar di Nusantara dengan wilayah kekuasaan yang luas meliputi Sumatera bagian tengah dan selatan, Semenanjung Malaya, pesisir dan dataran rendah Kalimantan, ujung selatan dan timur Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga ujung barat Papua. Setelah Majapahit runtuh pada sekitar abad ke-16, kerajaan-kerajaan Islam mulai berkembang pesat di Nusantara. Agama Islam memasuki wilayah Nusantara pertama kali melalui pedagang dan ulama Arab, dan selanjutnya melalui pedagang Persia dan Gujarat atau India. Para pedagang dan pelaut Muslim dari Tiongkok di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho juga ikut serta dalam menyebarkan Islam ke Indonesia. Kerajaan Islam atau yang disebut dengan Kesultanan pertama yang diketahui adalah Kerajaan Jeumpa yang berdiri di Aceh pada tahun 777 Masehi. Pada tahun 1405, Kesultanan Malaka berdiri di wilayah Semenanjung Malaya. Kesultanan ini kemudian memperluas wilayahnya hingga pesisir Riau. Kesultanan-kesultanan lain di Sumatera juga mulai berdiri dan berkembang, seperti Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Pagaruyung, Kesultanan Aceh, Kesultanan Jambi, dan Kesultanan Siak. Kesultanan Aceh adalah kesultanan terkuat di Sumatera. Kesultanan ini berdiri selama 4 abad dan sempat menguasai seluruh Sumatera bagian utara dan tengah kecuali Tanah Batak. Bahkan penjajah Belanda sampai kewalahan menghadapi kesultanan ini. Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa adalah Kesultanan Demak yang berdiri tahun 1475 Masehi. Setelah Kesultanan Demak, beberapa kesultanan yang berdiri di Pulau Jawa yaitu Kerajaan Jipang, Kesultanan Banten, Kerajaan Pajang, dan Kesultanan Mataram. Di Kalimantan, terdapat 2 kesultanan besar yang mulai berdiri pada abad ke-14 dan abad ke-16, yaitu Kesultanan Banjar di pesisir selatan dan Kesultanan Brunei di pesisir utara. Di Sulawesi dan Maluku, terdapat 3 kesultanan besar, yaitu Kesultanan Goa di Sulawesi Selatan, serta Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku Utara. Sejak zaman dahulu, Indonesia atau Nusantara merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya yang berlimpah, hingga membuat negara-negara Eropa tergiur untuk menjajah dan bermaksud untuk menguasai sumber daya alam untuk pemasukan bagi negaranya. Bangsa Eropa pertama yang tiba di Indonesia adalah bangsa Portugis. Pada tahun 1511, pasukan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka. Tahun berikutnya atau tahun 1512, Albuquerque dan kapal rombongannya tiba di Maluku. Di sana dia disambut baik oleh Kerajaan Ternate yang saat itu sedang bertikai dengan Kerajaan Tidore. Selain membantu Kerajaan Ternate melawan Kerajaan Tidore, Portugis secara perlahan mulai memonopoli perdagangan yang ada di Ternate. Pada perkembangannya, selain melakukan monopoli perdagangan dan ikut campur dalam pemerintahan dalam negeri, Portugis juga menyebarkan agama Katolik di wilayah Nusantara. Pada periode ini, kolonialisme dan imperialisme mulai merebak di Nusantara, yaitu diawali dengan pendaratan bangsa Portugis di Malaka dan bangsa Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596 untuk mencari sumber rempah-rempah dan berdagang. Pada tahun 1602, Perserikatan Dagang Hindia Timur atau Perusahaan Hindia Timur Belanda yang lebih dikenal dengan VOC didirikan. Perusahaan ini bersaing dengan Kerajaan Portugal dan Kerajaan Spanyol dalam dominasi perdagangan rempah di Hindia Timur atau Nusantara. VOC secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini menjadi Indonesia dengan memanfaatkan perselisihan dan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia. Pada masa penguasaan VOC terhadap Nusantara, banyak penduduk di Nusantara menderita akibat monopoli, peperangan, dan pajak tinggi dari VOC.
Pada abad ke-18, VOC telah berdiri kokoh di Kepulauan Indonesia. Perusahaan ini mengendalikan perdagangan antar pulau sebagai bagian dari bisnis Asia mereka. VOC telah membangun basis penting mereka di beberapa pelabuhan di Jawa, Maluku, dan sebagian Sulawesi, Sumatera, dan Semenanjung Malaya. Setelah VOC jatuh bangkrut dan dibubarkan pada tahun 1800, pemerintah kerajaan Belanda berhasil mengambil alih kepemilikan perusahaan tersebut pada tahun 1816. Dalam masa ini, terjadi pemberontakan besar di Jawa dan Sumatera yang terkenal dengan Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 sampai tahun 1830 dan Perang Padri serta perang-perang lainnya. Setelah tahun 1830, sistem tanam paksa atau kultur stelsel mulai diperkenalkan di Nusantara. Sistem ini membawa kekayaan yang sangat besar bagi Belanda dan sekutunya di Indonesia. Sistem tanam paksa ini adalah monopoli pemerintah yang kemudian dihapuskan pada masa yang lebih liberal setelah tahun 1870. Pada tahun 1901, Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut kebijakan politik etis yang mencakup sedikit peningkatan investasi dalam pendidikan bagi orang-orang pribumi dan reformasi politik sederhana. Pada tahun 1905, gerakan nasionalis yang pertama yaitu Serikat Dagang Islam dibentuk dan kemudian diikuti pada tahun 1908 oleh gerakan nasionalis berikutnya yaitu Budi Utomo. Para pemimpin nasionalis ini berasal dari kelompok kecil yang terdiri dari profesional muda dan pelajar yang beberapa di antaranya telah dididik di Belanda. Belanda merespon hal tersebut setelah Perang Dunia Pertama dengan langkah-langkah represif. Banyak dari mereka yang dipenjara karena kegiatan politis, termasuk Soekarno yang akan menjadi presiden pertama Indonesia. Pada masa Perang Dunia Kedua, sewaktu Belanda dijajah oleh Jerman, Jepang menginvasi kawasan Asia Tenggara. Jepang menguasai Indonesia setelah berhasil mengalahkan pasukan Belanda pada tahun 1942. Jepang melihat bahwa para pejuang Indonesia merupakan rekan perdagangan yang kooperatif dan bersedia mengerahkan prajurit bila diperlukan. Pada bulan Maret tahun 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI sebagai tahap awal pembentukan kemerdekaan untuk Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran, tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Sekembalinya Soekarno ke tanah air dari pertemuannya di Vietnam, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di kota Dalat tersebut sebagai tipu muslihat Jepang. Di bawah tekanan organisasi pemuda, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setelah kemerdekaan, 3 pendiri bangsa yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir masing-masing menjabat sebagai presiden, wakil presiden, dan perdana menteri.